Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Nabil Hoirul Rijal. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Ini yang pertama, buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Sebelum itu kita coba jelasin dulu program sequential search. Sequential search itu adalah algoritma pencarian sederhana yang memeriksa setiap elemen dalam data secara berurutan hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir dari data. Sekarang saya di sini akan menggunakan OBS untuk merekodnya. Ini, oke, kita menggunakan OBS ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan IDE dari IntelliJ untuk mempraktekkan programnya. Sama sini kita buat dulu aplikasinya, projectnya ya. Sini kita namakan sebentar ya. Oke, kemudian kita klik create. Proses. Oke, ini sepertinya udah ya. Nah, kita coba open aja dulu projectnya. Nah, ini udah ada. Kita klik open. Nah, ini trust dan this window. Ya, oke. Ini udah kebuka ya. Tadi maaf ada kendala sedikit. Ini udah kebuka tugas 3-nya. Ini ada file class Java, ini kita hapus saja. Kita buat yang baru, new Java class. Terus kita buat di sini dengan nama sequential search. Enter. Sini kita coba kerjakan yang satu dulu, sequential search-nya. Ini pertama-tama di atas kita coba import dulu utilitas scannernya. Sama di sini kita buat import, terus java dot util dot scanner. Nah, seperti ini. Terus titik koma. Di dalamnya ini lanjut kita buat public static void. Seperti biasa, public static, terus void, kemudian main dalam kurung string, kutip kurung situ ya, kurung situ, kemudian spasi argumen. Kemudian kita buat lagi kurung kurawal. Di dalamnya ini kita buat inisiasi arraynya dulu. Sini kita buat inisiasi array. Oke, pertama ini inisiasi arraynya dulu. Kita buat tipe datanya integer. Kemudian di sini kita nama variabelnya data sama dengan kurung kurawal. Kemudian kita isi coba 12, 23, 34, 45 dan juga 56. Jangan lupa titik koma. Nah, ini maksudnya ini untuk yang bagian tadi
A1, A2, A3, A4 dan juga A5. Kita coba cek ulang ya. Nah, A1, A2, A3, A4, A5. Oke. Dan kita lanjut. Di sini kita buat lagi scanner spasi scanner sama dengan new scanner dalam kurung sistem in koma, kemudian ya, selanjutnya kita input angka yang ingin dicari. Kita tulis dulu input angka yang akan dicari, kurung sistem dot out dot print print, kemudian kurung buka tutup titik koma. Ini kita buat string dulu ya, masukkan angka yang akan dicari. Oh tidak ya, nggak apa-apa, gini aja cukup. Oh ya, jangan lupa pakai ini ya, terlihat lebih bagus. Kemudian jangan lupa titik koma. Selanjutnya di bawahnya kita buat integer n sama dengan scanner titik next in kurung buka kurung tutup titik koma. Oke, sudah. Next int, oh iya sebentar, scanner ya, integer, oh iya ini udah. Nah, sistem out print ya, oke, udah nggak ada yang salah. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke selanjutnya, proses pencarian. Oke, selanjutnya ini kita buat boolean spasi found sama dengan false, ke bawahnya for dalam kurung integer sama dengan L atau I ya, baik. Oh, kita pakai I aja. I sama dengan 0 titik koma, I lebih kecil dari data titik range titik koma, I plus plus, sorry, I-nya I kecil, I plus plus. Nah, kita buat kurung awal lagi. Nah, di dalamnya kita buat pengecekan if data indeks I kemudian sama dengan n dari variabel n, kita buat found sama dengan true ya, sudah bagus. Kemudian di bawahnya kita tampilkan system dot out dot print ln dalam kurung, kita buat angka spasi, terus juga kita plus plus, kemudian kita masukkan n, variabel n plus, kemudian di sini kita buat ditemukan pada indeks sebentar, oh iya, maaf, kita tambahkan lagi plus, kemudian I. Nah, ini untuk menandakan indeks yang ditemukannya, jadi menampilkan indeks itu. Oke, lanjut, kita ke bawah lagi. Sekarang coba sebentar ya, supaya agak lebar mungkin ya, ini saya coba agak kecilin dulu. Oke, terus kita lanjut. Di bawahnya kita jangan lupa tambahkan break. Oke, kemudian kita lanjut ke bawahnya. Ini di luar dari for, kita buat pengecekan lagi. If dalam kurung
tanda seru. Found artinya jika tidak ditemukan. Oke. Kurung awal di sini kita buat system.out.println dalam kurung angka spasi plus variabel n plus, nah di sini tidak ditemukan dalam data data titik. Oke, setelah ini kita tambahkan di luar if fungsi scanner dot clause untuk menyelesaikan dari fungsi scan-nya. Selesai. Oke. Mungkin kita bisa coba dulu ya untuk menjalani tes apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita save dulu. Nah, kita save, coba kita jalankan. Semoga bisa ya, nggak ada kendala, semoga. Oh ternyata ini ada error. Ini di line 15 Java not statement. Coba kita lihat lagi for int sama dengan, oh iya sama dengan, oh sorry ternyata ini int, oh maaf ternyata saya typo ya. Nah, sama dengan lagi ya sudah benar. Kemudian ini ada expected titik koma di line 15 juga. Oh ini sepertinya yang di data lens ya. Kurung awal harusnya udah bener ya. Coba kita jalanin dulu aja buat lihat update nya. Oke, masukkan angka yang akan dicari. Misalkan saya mau cari angka 45. Enter. Wih, angka 45 ditemukan pada indeks ketiga. Angka ditemukan pada angka 45. Oh maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Ini juga tambahin. Nah, ini coba kita jalanin lagi, semoga bisa. Kita masukin, misalkan di sini angka yang akan dicari sama 45. Angka 45 ditemukan pada indeks ketiga, benar tidak? 0, 1, 2, 3. Oke, udah benar. Coba kita jalankan lagi, tapi untuk data yang tidak ada di situ. Oke, sini udah ada. Kita masukkan misalnya angka 50, karena 50 nggak ada di situ ya. Angka 50 tidak ditemukan dalam data. Oke, sip. Kita coba jelasin sedikit ya penjelasan dari proses sequential search. Ini yang pertama, inisiasi data array. Data array ini berisi elemen angka 12. Oh iya, mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Kenapa? Ini saya coba ubah jadi 23. Ini maaf ya, saya nggak lihat itu ternyata typo. Angkanya sama, biasanya jangan seperti itu. Ini perbaiki. Tapi selebihnya harusnya udah sama ya, karena nggak ada kendala lagi sih. Kan tadi kita coba tes dari yang lain juga bisa. Oke, coba lanjut ya, kita jelasin. Ini inisiasi variabel data, ini berisi angka 12, 23, 34, 45 dan juga 56. Kemudian ketika dijalankan ini akan menjalankan sistem outprint, menampilkan data dan integer n scanner dot next integer ini pengguna ini atau kita yang menjalankannya itu kan diminta untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Contohnya tadi adalah 45. Nah, kemudian iterasi dari program akan memeriksa array di bagian sini. Memeriksa array di bagian sini nih, kedua ini. Oke, bolehan. Oke. Ini kita kurung ke awal di dalam for ya, misalkan iterasi yang pertama itu kita cek data dari satu persatu. Yang pertama itu periksa elemen ke 0,
ada nggak datanya. Kalau misalkan tidak cocok, lanjut ke indeks yang kedua, periksa elemen yang atau indeks ke satu ya, maksudnya elemen kedua indeks ke satu ada atau tidak. Kemudian iterasi yang ketiga juga dicek elemen yang keduanya ada tidak. Nah gitu, kalau misalkan, dan seterusnya ya sampai selesai. Terus yang keempat itu output dari program ini akan menampilkan untuk program memberitahu bahwa angka ditemukan pada indeks keberapa. Contohnya tadi adalah angka 45. Kita cari, kemudian ditemukan pada indeks ke 0, 1, 2, 3, pada indeks ke-3. Oke. Nah, jika nggak ditemukan, dia akan menjalankan ke sini. Jika nggak ditemukan, mencapai akhir elemen, data yang udah dicari ini dari indeks pertama atau indeks 0 sampai indeks terakhir itu nggak ditemukan, maka akan menjalankan ini, memberitahu angka, disebutkan angka yang kita carinya apa, nggak ditemukan di dalam data. Seperti itu. Ini untuk yang jawaban nomor 1 ya. Oke, nomor 1 udah kita coba kerjain ya, selesaikan tadi. Selanjutnya kita coba kerjain yang nomor 2. Di sini buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Kemudian berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita coba buat ya. Lanjut. Ini untuk kita coba jelasin dulu sebentar. Apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pencarian yang lebih efisien. Algoritma ini bekerja dengan membagi data yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian dan mempersempit pencarian data berdasarkan nilai tengah. Pertama kita buat dulu ya untuk filenya. Kita buat new Java class. Oke. Di sini kita buat binary search aja ya, nama Java class. Oke, kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya kita coba seperti tadi import dulu untuk utilitas array dan juga utilitas scannernya. Pertama kita coba import dulu untuk utilitas scannernya. Import spasi java dot util dot scanner, dan di bawah kita buat juga import spasi java dot util dot array. Masih sama ya, import data util scanner. Oh iya, kemudian di sini kita coba buat public static void dan main dalam kurung string siku spasi algoritma. Kemudian kita buat kurung kurawan. Dalam ini kita pertama coba inisiasi arraynya. Inisiasi array. Pertama kita buat dulu integer dalam kurung kurawal, variabel data spasi. Ini coba kita buat isi pakai kurung kurawal dulu. 12, 23, kemudian 34, 45, dan juga 56. Oke, jangan lupa titik koma untuk A1, A2, A3, A4, dan juga A5.
dan di bawahnya kita buat scanner spasi scanner yang depan variabelnya sama dengan new spasi scanner dalam kurung system.integer. Nah, kita titik koma, kemudian di bawahnya kita buat ini untuk memastikan arraynya itu datanya terurut dulu. Pastikan data terurut. Oke, bawahnya ini kita buat arrays titik short dalam kurung data titik koma. Oke, ini udah. Terus di bawahnya kita buat input data yang ingin dicari, input data yang akan dicari. Di bawahnya kita buat system.out.println dalam kurung masukkan angka yang akan dicari, koma spasi dan titik 2 spasi dan yang terakhir kita pakai titik koma. Oke, selanjutnya kita buat integer spasi variabel n sama dengan scanner titik next integer. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, kemudian di bawahnya kita buat proses pencarian. Di bawahnya ini kita buat dulu deklarasi integer low sama dengan 0, koma, bawahnya integer height sama dengan data titik length dikurang 1, titik koma. Selanjutnya boolean found sama dengan false, titik koma. Oke, selanjutnya kita buat pengulangan while. Oke, kurung low lebih kecil dari sama dengan height. Oke, kurung kurawal, di dalamnya kita buat integer, kurung buka, kurung tutup, di dalamnya diisi low plus height dan dibagi 2. Oh iya, sorry, maaf, ini ada kesalahan ternyata. Saya tambah limit sama dengan untuk deklarasi window-nya di bagian tengah, titik koma. Kemudian di bawahnya kita buat pengecekan atau pengkondisian if data dalam kurung mit, index mit ya, sama dengan n. Oke, berarti kurung kurawal, kurung tutup, di dalamnya kita buat found sama dengan true, koma, kemudian system.out.println ln kurung buka, kurung tutup, di dalamnya angka spasi plus n plus, kemudian ditemukan, ini lupa plus, ditemukan pada indeks ke strip sebentar saya lupa. Oke, indeks spasi plus mit, karena ini bukan n tapi mit, kita akan mencari data mit. Oke, kemudian kita jangan lupa pakai break di sini. Selanjutnya di sini kita buat else nya, tapi kita buat else if nya dulu. Else if data dalam
kurung mid, lebih kecil dari n. Nah, di dalamnya itu kita buat low sama dengan mid plus 1 koma. Nah, di sini kita buat else. Nah, di else nya ini height sama dengan mid dikurang 1 titik koma. Oke, ini udah. Selanjutnya masih di dalam while ya, masih di dalam while. Kita tunggu. Oh enggak, sorry, salah. Ini di luar while. If not found, oke, dalam kurung kurawal system dot out dot print ln dalam kurung, oke, kita buat angka plus n plus tidak ditemukan di dalam data. Oke, di dalam data ya, nggak apa-apa sih. Oke, dalam data jangan lupa di sini kita buat proses di luar if-nya scanner dot close titik koma. Oke, kita coba jalanin dulu ya. Jangan lupa kita save dan kita coba jalan. Bismillah. Oke, ini ada error di line 8, identifier expected. Kita coba cek ini di new scanner system. Oh iya, maaf, salah, harusnya nggak pakai tag. Kita coba jalanin lagi. Oke, ini udah jalan. Masukkan angka yang dicari. Misal kita coba jalani mencari angka 23. Kita coba enter. Angka 23 ditemukan pada indeks ke-1. Oke, kita coba lagi. Kita coba yang nggak ada di sini. Misalnya 55. Angka tidak ditemukan di dalam data. Oke, ini udah berjalan ya, baik data yang ada maupun data yang tidak. Ini saya coba jelasin dulu sedikit ya untuk proses binary search. Oke, ini pertama-tama ini sama seperti yang tadi ya di sequential search. Ini kita coba dulu inisiasi datanya. Array data ini yang berisi elemen integer 12, 23, 34, 45, 56. Ini representasi dari data A1 sampai dengan juga A5. Oke ya. Terus ini kita lakukan sorting untuk mengurutkan datanya. Ini karena array sudah terurut, langkah ini sebenarnya bisa diabaikan. Nah, kemudian kita coba lanjut. Ini sebenarnya hanya untuk memastikan aja ya, karena sebenarnya ini di sini kan kita buat datanya terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Cuma karena di sini kita ingin hanya memastikan lagi untuk penggunaan arraynya untuk di short, ini kita bisa masukkan. Tapi kalau misalkan di sini kita coba masukin datanya tidak terurut, ini bisa aja nanti datanya dibuat terurut oleh array. Oke. Terus lanjut ke input. Pengguna memasukkan angka yang ingin dicari. Oke, ini di sini di bagian sini. Ini yang seperti tadi ya, yang di bagian ini nih. Ini kita memasukkan data yang ingin kita cari. Oke. Kemudian kita lanjut ke proses pencarian di bagian sini. Ya, di proses pencarian ini yang tahap pertama itu kita menentukan dulu nilai tengahnya, yaitu mid sama dengan 0 plus 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau kalau di sini sih mid sama dengan low plus high per 2, jadi bagi 2. Oke, tuh karena di sini
Contohnya ya, kita coba mencari angka 45 nih. Saya coba jelasin, maaf. Misalnya kita mencari angka 45. Oke. Contoh. Kemudian ini tahap proses pencariannya itu kita menentukan nilai tengah. Nilai tengahnya itu semisal dari data yang kita cari angka 45 itu bisa mid sama dengan 0 itu sebagai low ditambah 4 itu ya sebagai high dibagi 2, hasilnya itu adalah 2. Elemen data data mid itu sama dengan 2. Oke, yaitu 34. Nah, selanjutnya di tahap kedua ini kita menentukan nilai tengah baru, yaitu di sini nih menentukan nilai tengah baru. Kita coba mid sama dengan 3/4 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya ini hasilnya tuh adalah data 3 mid 3 atau dalam kurung sama dengan 45. Nah, karena 45 sama dengan 45, elemen tuh udah ditemukan. Yang tadi sebelumnya 45, kemudian yang keduanya 45. Kemudian ini di outputnya. Output bagian sini nih, sorry. Nah, program ini ngasih tahu ke kita bahwa angka yang kita temukan itu atau angka si 45 itu di indeks 3. 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian misal ini kalau datanya nggak ditemukan atau tidak ada yang cocok setelah iterasi tadi dilakukan dari awal sampai selesai, program itu akan ngasih tahu bahwa data yang kita cari itu nggak ditemukan. Ya, itu untuk penjelasan dari binary search. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.